Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pejuang OPS. Di sini saya akan membahas tentang informasi terbaru dari Dapodik. Untuk melihatnya kita cek di Dapodiknya, Dapodik ataupun di websitenya Dapodik Dasmen. Oke, kita klik di sini Dapodik Dasmen di beranda. Kita tunggu ya. Di sini ada, kita lihat di berita di sini ada berita pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Oke, di sini yang tertera adalah ditujukan kepada gubernur, bupati, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, satuan pendidikan, balai besar, penjamin mutu pendidikan vokasi, dan guru penggerak. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kami mohon saudara melakukan hal sebagai berikut. Gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan segera membentuk dan menetapkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan untuk memberikan usulan anggota satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan kepada pemerintah daerah. Mengusulkan satuan tugas pencegah dan penanganan kekerasan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Anggota satuan tugas berjumlah gangsal ataupun ganjil minimal dan minimal 5 orang. Keanggotaan satuan tugas terdiri dari unsur yang pertama adalah perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak, perwakilan dinas penyelenggara fungsi bidang sosial, dan organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Yang ketiga, keanggotaan satuan tugas sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, berkekuatan hukum tetap, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Yang keempat, persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 yakni ini ya, dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di buku materai contoh format terlampir. Nanti kita download ya. Surat tugas disiplin koordinator berasal dari unsur perwakilan pendidikan dan seterusnya. Artinya satuan pendidikan segera melakukan ataupun melaporkan tugas yang ditetapkan oleh gubernur ataupun bupati melalui alamat ini. Nah, ini masih baru, bisa diunduh. Nantinya bisa diunduh di portal ini. Dan ringkasannya seperti ini juga. Dan seterusnya. Nah, ini adalah suratnya ya. Nah, di sini bisa kita mendownloadnya. Nah, kita download semua karena sifatnya penting, karena ini wajib untuk seluruh sekolah. Ini masih mendownload. Oke, sudah selesai. Kita buka. Sebentar, ini harus diekspor.
Saya ekstrak dulu. Ini surat tadi ya, bisa dipelajari. Nah, mengapa kok ini? Ini saya utarakan karena ini berkaitan dengan dapodik. Berkaitan dengan dapodik, kita cek. Beda mungkin dengan dapodik teman-teman, kalau saya tidak menggunakan localhost, karena saya menggunakan beda komputer. Ya. Nah, kita coba login. Di sini ada pesan new, pesan 3. Nah, sama dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun sekian ya. Ini surat edaran pun tertuang dalam dapodik secara offline ataupun online. Artinya dalam aplikasi kita sudah terbentuk ataupun pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di sini sudah ada contoh yang terlampir ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini nantinya kita akan login menggunakan akun yang sering kita gunakan untuk verbal dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk. Nah, karena saya belum belum melakukan pengambilan data dan belum mengupload, belum membentuk intinya. Ini ya, satuan pendidikan yang bisa dilihat ini melalui alamat ini. Dan caranya ketika sudah dibentuk, nanti akan dibuatkan suatu SK pada tim ini, pencegahan ini ataupun tim PPK ataupun TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Nantinya Bapak Ibu cukup masuk ke menu sekolah, kita masuk ke kepanitiaan. Nah, di sini nanti silakan cari tim. Nah, ini saya sudah ada karena saya sudah tarik data. Nah, di sini nanti ada, terus ini silakan diisi ya, satu namanya apa. Seandainya yang TPPK instansi ya SMK kita ya, kita copy saja, terus nomor suratnya ini contoh. Terus kita buatnya seandainya tahu tanggal sekarang ya, karena ini cuma 2 tahun, di edarannya 2 tahun, berarti tahun 2024 ya, dengan yang sama berarti segini kan, 2 tahun atau gimana. Nah, karena ini terpasang plang, karena belum ya belum, nantinya seperti ini, intinya seperti ini cara membuatnya. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, nanti di sini akan ada keanggotaan, barulah masuk keanggotaan. Keanggotaan kita tambah di sini seandainya, yang penting jangan kepala sekolah, Pendik, terus tambah lagi seandainya nanti orang tua, melibatkan orang tua, seandainya nanti masuk ke komite. Nah, minimal 3 ataupun yang penting ganjil. Setelah itu disimpan. Nanti di sini ada komite ini. Kalau komite kan bukan dari kita kosongkan. Pas tadi kita kosongkan. Terus perannya apa? Ini seandainya anggota. Terus namanya siapa? Nah, tapi kalau guru ataupun pendik seandainya contoh, ini secara otomatis akan terisi. Ya, sebenarnya akan terisi. Itu teman-teman. Nah, setelah diisi semua, ini cuma contoh teman-teman. Setelah itu kita masuk di ini tadi ya, ataupun kita masuk di
sekolah di sini ya, merdeka dari kekerasan. Oke, merdeka dari kekerasan. Setelah itu kita masuk menggunakan akun ataupun user dan password yang sering kita gunakan untuk verbal data dan lain-lain itulah ya, SSO. Nah, maksudnya di sini nanti di sini ada panduan, di sini semuanya ada teman-teman. Itu teman-teman. Artinya apakah itu wajib? Ya wajib, karena ini kalau kita lihat dari surat tadi ya, itu diwajibkan. Nah, kalau kita lihat dari sini ini wajib karena apa? Mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas ke bawah ya, yang dilibatkan oleh di sini ada satuan nah ditetapkan oleh satuan pendidikan ya, artinya wajib. Untuk sementara itu saja dulu yang saya sampaikan. Untuk kelanjutannya kita nanti akan buat secara real. Nantinya kalau sudah di sini SK itu contoh SK-nya pun ada, nanti ada ya. Nah, di sini karena ini belum ada ya, nanti kita cari. Artinya harus kita upload, nanti ada menu uploadnya di sini teman-teman. Ataupun bisa kita lihat yang kita download tadi. Nah, contoh SK-nya pun sudah ada ini ya, tinggal ngisi-ngisi saja. Nah, di sini ada lampiran, yang terlampir adalah di sini ada NIM 4 pendidik ya, ada 1, 2, 3 pendidik, terus pendidik ataupun komite sekolah, perwakilan sekolah dan orang tua, tenaga administrasi, terus komite, terus perwakilan orang tua dan seterusnya. Ini nanti yang akan diupload. Terus ada lagi, kita cek lagi panduan pelaporan. Teknisnya bagaimana? Nah, di sini sudah kita baca-baca saja ya. Nah, ini caranya seperti ini, sama dengan saya tadi kepanitiaan. Terus nanti masuk di pilih referensi pencegahan yang tadi yang sudah saya praktekkan. Bikin tim 1-2 anggota dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk ke sini. Nah, setelah masuk, nah di sini nanti akan kita cek, akan muncul nama sekolah kita, terus kita upload SK yang kita buat ini tadi. Ini tadi kita buat, kita masukkan situ. Selanjutnya dimasukkan SK ya, surat tugasnya kabupaten. Mungkin kalau kabupaten belum juga, provinsi belum juga karena baru tadi malam. Nah, terus keanggotaannya dan seterusnya ya. Kita ikuti aja nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan ataupun perkataan saya kurang jelas, mohon maaf karena sifatnya kita belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.